warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sumber belajar sebagai media pembelajaran. Saya Poppy Nilasari. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan sedikit menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran dan sumber belajar. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Yang dimaksud media di sini adalah untuk mempermudah dalam proses pemberian informasi dalam suatu pembelajaran sehingga peserta didik dapat terangsang atau lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran dengan baik seperti itu. Fungsi media di sini adalah untuk memperjelas penyajian materi agar tidak membosankan dan dapat dipahami dengan mudah oleh peserta didik. Seperti itu. Selanjutnya, sumber belajar. Sumber belajar adalah segala macam bahan yang dapat digunakan untuk memberikan informasi maupun berbagai keterampilan kepada murid maupun guru. Di sini alat permainan salah satu sumber belajar adalah buku referensi, buku cerita, gambar-gambar, narasumber, benda, tempat-tempat khusus, dan lain-lain. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Linda Yunina sebagai pemateri 2 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri 1, yakni jenis-jenis sumber belajar. Terdapat beberapa jenis sumber belajar, namun di sini yang akan kita bahas yakni yang terdapat secara garis besar. Di sini ada 2 pembagian. Yang pertama yakni sumber belajar yang dirancang dan yang kedua ada sumber belajar yang dimanfaatkan. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang. Sumber belajar yang dirancang yakni sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Adapun contohnya ada buku, brosur, ensiklopedia, film, video, dan lain-lain. Yang kedua yakni ada sumber belajar yang dimanfaatkan, yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Misalnya ada gambar, relief, candi, dan lain-lain yang sifatnya itu tidak dirancang khusus, namun kalau ditemukan gambar, relief, candi, atau lain-lain itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yunita Firdausia sebagai pemateri yang ketiga akan menjelaskan tentang manfaat sumber belajar. Jadi, ada banyak manfaat yang kita dapat peroleh dari sumber belajar tersebut, yaitu salah satunya dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, ataupun dilihat secara langsung oleh kita. Selanjutnya, dapat menambah dan memperluas cakrawala pengetahuan dan juga dapat memberi informasi yang akurat serta terupdate. Namun, secara garis besar, manfaat dari sumber belajar yaitu memberikan pengalaman baru bagi peserta didik dalam proses pembelajaran secara langsung dan konkret. Nah, karena pada proses pembelajaran, peserta didik akan mencari informasi dari sumber belajar tersebut sehingga sumber belajar tersebut memberikan informasi yang diinginkan dan memberikan pengalaman yang belum dimiliki oleh peserta didik. Sekian dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.